Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syifa Yusna Auwalia dari kelas 4B dengan NPM 2409-1038. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil analisis data performa akademik siswa menggunakan dataset XAPI EduData atau AID. Pada bagian ini saya bertugas melakukan eksplorasi data atau EDA beserta statistik deskriptif untuk memahami karakteristik data sebelum masuk ke tahap pemodelan machine learning. Pertama-tama, pertama-tama, pada codingan dilakukan import library yang diperlukan seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan Scikit-learn. Setelah itu, dataset dimuat ke dalam program. Dataset ini berisi data aktivitas dan performa siswa seperti jumlah mengangkat tangan saat belajar, jumlah sumber belajar yang dikunjungi, jumlah melihat pengumuman, aktivitas, diskusi, gender, serta kategori performa siswa performa siswa yaitu low, medium, dan high. Selanjutnya dilakukan eksplorasi data analis atau EDA. Tujuannya dari EDA ini adalah memahami struktur data, melihat distribusi data, serta memeriksa apakah terdapat missing value atau data yang hilang. Oke. Untuk memperkuat hasil eksplorasi data yang saya buat, saya juga melakukan perhitungan statistik deskriptif menggunakan Microsoft Excel terhadap 30 sampel data. Ini 30 sampel data yang saya buat. Pada tabel distribusi, gender terlihat bahwa terdapat 15 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Ini. Hal ini menunjukkan bahwa sampel yang digunakan memiliki distribusi gender yang seimbang sehingga tidak ada dominasi yang salah satu gender dalam satu data. Bisa pilih. Tabel kelasnya. Selanjutnya pada distribusi kelas terdapat 13 siswa dengan kategori high, 8 siswa kategori medium, 9 siswa dengan kategori low. Artinya, yang gimana itu artinya sebagian besar siswa pada sampel ini memiliki performa akademik yang termasuk kategori high. Selanjutnya ada statistik deskriptif. Pada statistik deskriptif, saya menghitung nilai min, minimum, maksimum, dan standar devisi untuk beberapa variabel numeriknya. Untuk variabel raised hands diperoleh min sebesar 58,16, minimumnya 16, maksimumnya 93, standar deviasinya ada 25,62. Yang dimana artinya itu rata-rata siswa mengangkat tangan sekitar 58 kali dengan variasi data yang cukup besar. Lalu pada variasi visit resource diperoleh rata-rata sebesar 62,47 dengan nilai minimum 18 dan maksimumnya 98. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa cukup aktif dalam mengakses sumber belajar. Nah, sedangkan untuk pada variabel discussion diperoleh minnya sebesar 54,46 dengan nilai minimum 15, maksimumnya ada di 90. Yang dimana artinya
tingkat partisipasi siswa dalam diskusi juga tergolong cukup baik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan rumus matematikanya. Perhitungan statistik tersebut dilakukan menggunakan rumus dasar statistika. Min atau rata-rata dihitung dengan rumus seperti ini. Jumlah seluruh data dibagi banyaknya data ini. Standar deviasi dihitung untuk mengukur seberapa jauh penyebaran data terhadap nilai dan rata-ratanya. Sedangkan nilai minimum dan maksimum digunakan untuk mengetahui rentan nilai terendah dan tertinggi dalam data. Selanjutnya saya akan menjelaskan grafiknya. Aduh. Pada gra- pada grafik distribusi kelas, terlihat bahwa kategori high memiliki jumlah terbanyak dibandingkan medium dan low. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa dalam sampel memiliki performa akademik yang baik. Selanjutnya ada distribusi gendernya. Pada grafik distribusi gender terlihat jumlah laki-laki dan perempuan sama banyak yaitu masing-masing 15 siswa. Selanjutnya ada grafik histogram raised hand. Grafik raised hands menunjukkan variasi jumlah siswa yang aktif mengangkat tangan saat pembelajaran berlangsung, yang dimana semakin tinggi nilainya, semakin aktif siswa tersebut dalam mengikuti proses belajar mengajar. Selanjutnya yang terakhir ada grafik visited resource, di mana menunjukkan jumlah sumber belajar yang diakses oleh setiap siswa. Siswa dengan nilai lebih tinggi menunjukkan tingkat pemanfaatan sumber belajar yang lebih besar. Nah, kesimpulan dari yang saya buat ini, hasil EDA dan statistik deskriptif menunjukkan bahwa data memiliki distribusi yang cukup baik. Tidak terdapat missing value. Missing value-nya di sini dapat kita lihat 0, serta mayoritas siswa berdasarkan pada kategori performa high. Hasil analisis awal ini menunjukkan dasar sebelum data proses lebih lanjut menggunakan metode prinsipal complement analysis dan algoritma machine learning pada tahap berikutnya. Sekian penjelasan saya. Selanjutnya saya serahkan pada teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Pada tahap ini dilakukan pemrosesan data untuk mengubah data kategorial menjadi data numerik menggunakan label encoding. Proses ini diperlukan karena algoritma machine learning tidak dapat mengolah data berbentuk teks secara langsung. Beberapa atribut yang diubah antara lain gender, nationality, place of birth, tax ID, grade ID, session ID, topic, semester, relation, parents, answering survey, parent school, dan student absentee dates. Selain itu, variabel target yaitu kelas yang terdiri dari kategori H, L, dan M diubah menjadi nilai numerik 0,1 dan 2. Setelah proses encoding selesai, seluruh data siap digunakan untuk tahap analisis PCA. Bagian 4, ini hasilnya ya teman-teman. Bagian 4, prinsip komponen analisis. Setelah data diproses, langkah berikutnya adalah principal component analysis atau PCA. PCA digunakan untuk mereduksi dimensi data dengan mengubah banyak variabel menjadi beberapa komponen utama yang tetap mempertahankan sebagian besar informasi dari data asli. Hasil PCA menunjukkan nilai eigenvalue dan hasil presentasi variansi yang dijelaskan oleh setiap komponen utama. Komponen pertama atau PC1 memiliki eigenvalue sebesar 1,251 dan mampu menjelaskan sekitar 7,8%
variasi data. Sementara PC2 menjelaskan 7,44 variasi data. Secara kumulatif, 12 komponen utama sudah mampu menjelaskan sekitar 80,8% variasi data, sedangkan 15 komponen utama mampu menjelaskan sekitar 95,77% variasi data. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar informasi pada dataset masih dapat dipertahankan meskipun dilakukan reduksi dimensi. Selanjutnya dilakukan analisis kontribusi variabel terhadap komponen utama. Pada PC1, variabel yang paling berpengaruh adalah gender, student absensi dance, nationality, grade ID, visit relationship, dan decision. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran siswa, tingkat kelas, serta aktivitas belajar memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan komponen utama pertama. Sedangkan pada PC2, variabel yang paling dominan adalah semester, topik, stars ID, flash orbit, dan nasionalis. Visualisasi pertama adalah search plot yang menampilkan nilai egg value setiap komponen. Berdasarkan Kaiser Rule, komponen dengan egg value lebih dari satu dianggap penting untuk dipertahankan. Visualisasi kedua menunjukkan presentasi variansi yang dijelaskan oleh masing-masing komponen serta variansi kumulatif. Terlihat bahwa jumlah variansi yang dijelaskan terus meningkat seiring bertambahnya komponen utama. Visualisasi ketiga adalah heatmap loading matrix yang menunjukkan tingkat kontribusi setiap variabel terhadap komponen utama PC1 hingga PC5. Warna yang semakin merah menunjukkan kontribusi positif yang lebih besar, sedangkan warna biru menunjukkan kontribusi kontribusi negatif. Selanjutnya, selanjutnya ada di Excel. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Pada tahap ini dilakukan analisis statistik deskriptif terhadap data aktivitas siswa yang meliputi Phrases Has, Pistol Source, Announcing View, dan Decision. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami pola data sebelum dilakukan proses lanjutan seperti PCA atau pemodelan machine learning. Dari hasil perhitungan rata-rata mean diperoleh bahwa Precision memiliki nilai rata-rata sekitar 54,13, Precision Closer sekitar 58,97, Annotation Viewer sekitar 50,93, dan Decision sekitar 49,4. Ini menunjukkan bahwa aktivitas siswa-siswi paling tinggi terhadap pada penggunaan researcher, sedangkan diskusi sedikit lebih rendah dibanding variabel lainnya. Selanjutnya dari hasil nilai minimum terlihat bahwa precision 12, precision ratio 18, annotation fuel 10, decision 12. Sedangkan untuk nilai maksimum ada mencapai 95, mencapai 99, mencapai 90, dan mencapai 90. Ini menunjukkan adanya variasi data yang cukup besar antar siswa. Untuk standar deviasi atau STDFDEF, nilai yang diperoleh berada di kisaran sekitar 25 hingga 27. Hal ini menandakan bahwa sebaran data cukup bervariasi. Artinya, aktivitas siswa tidak seragam dan memiliki perbedaan yang cukup signifikan antar individu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Yolanda Putri dengan NPM 2409-1087. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan codingan dari teman saya. Bagian selanjutnya yaitu visualisasi PCA 2D. Pada bagian ini dilakukan PCA atau Principal Component Analysis untuk mengubah data
berdimensi tinggi menjadi dua komponen utama yaitu PC1 dan juga PC2. Tujuannya agar pola data lebih mudah divisualisasikan. Visualisasi yang pertama menunjukkan persebaran data berdasarkan kelas low, medium, dan high. Dari grafik ini dapat dilihat apakah data antar kelas terpisah dengan baik atau masih saling bertumpang tindih. Visualisasi yang kedua berupa biplot yang menampilkan panah setiap variabel. Panah ini menunjukkan seberapa besar kontribusi dan arah hubungan variabel terhadap komponen utama. Ini adalah codingan bagian yang biplot. Oke, selanjutnya yaitu bagian keenam, analisis korelasi. Pada bagian ini dilakukan analisis korelasi untuk mengetahui hubungan antar variabel dengan target kelas. Hasil korelasi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu hubungan kuat, hubungan sedang, dan juga lemah. Kemudian ditampilkan dalam bentuk heat map dan diagram batang agar lebih mudah dibaca. Dari hasil ini dapat diketahui variabel mana yang paling berpengaruh terhadap target sehingga dapat diprioritaskan dalam proses permodelan. Di sini saya telah membuat 30 sampel data mengenai analisis performa akademik siswa menggunakan PCA dan klasifikasi machine learning. Ini dia Excel yang sudah saya buat dengan menggunakan formula matematika. Di sini ada encoding untuk mengganti huruf. Di bagian gender ini diganti menjadi angka. Untuk bagian M itu 1, F itu 0. Dan dapat yang didapatkan adalah ini. Dengan rumus matematika if, kemudian di bagian kelas untuk L itu 0, M itu 1, dan juga H itu 2. Dengan menggunakan formula matematika if juga. Kemudian ada standarisasi data. Di sini kita akan mencari rata-rata, kemudian standar defisit di setiap ini masing-masing, kemudian mencari korelasi. Dan ini adalah hasil yang telah saya dapatkan menggunakan rumus matematika. Dengan rumus korel, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan dari codingan saya, yaitu bagian 7 dan bagian 8. Yang mana bagian 7 itu pembagian data dan transformasi PCA finalnya. Yang mana di bagian 7 ini ada menggunakan variabel kuatnya plus sedang untuk fitur utamanya. Ada split datanya, ada PCA pada data terpilihnya. Dan di bagian 8 ada pelatihan model
klasifikasi yang dimana di bagian 8 ini model pertamanya itu random forest. Yang dimana di random forest ini ada cross validation-nya. Baru di bagian 8 ini model keduanya itu logistic regression. Nah, saya di sini juga sudah membuat Excel-nya. Ini 30 sampel data saya. Ada raise hands, visit raise course, announcement view, ada discussion, ada student absence day, ada gender, ada semester, ada relation, ada parent influence survey, ada parent school satisfaction, baru yang terakhir ada kelas. Saya di sini menghitung total data dari 30 sampelnya itu, saya mendapat 30. Baru saya di sini membuat pembagian data dan transformasi PCA-nya. Saya di sini mencari data trainingnya dengan hasil 24, data testingnya dengan hasil 6, dan menghitung mean dengan hasil 57,9, menghitung standar deviasinya 28,87351 dan standarisasi Z-score-nya 0,93577. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alpija Putri, NPM 409.1012. Di sini saya akan menjelaskan bagian 9, yaitu evaluasi model. Tujuannya, bagian ini digunakan untuk mengukur seberapa baik model dalam memprediksi perform akademik siswa setelah dilatih. Proses yang dilakukan, menguji model pada data testing. Data yang sebelumnya tidak pernah dilihat oleh model digunakan untuk pengujian. Random forest melakukan prediksi, logistic regression melakukan prediksi. Hasil prediksi kemudian dibandingkan dengan data asli. Menghitung metrik evaluasi actuary, mengukur persentase prediksi dengan besar rumusnya. Itu. Contoh 90 data benar dari 100 data actuary 90%. Precision mengukur ketepatan model ketika memberikan suatu prediksi, yaitu dari semua siswa yang diprediksi berprestasi tinggi, beberapa yang benar-benar berprestasi tinggi. Result mengukur kemampuan model menemukan seluruh data yang benar. F1 score gabungan antara precision dan recall digunakan ketika ingin melihat keseimbangan antara keduanya. Rockout mengukur kemampuan model membedakan antar kelas. Nilai 1 sempurna 0,5 seperti tebak-tebakan. Semakin mendekati 1 semakin baik. Lalu plagiation report. Menampilkan plagiation recall F1 score untuk masing-masing kelas L, low, M, medium, H, head. Tujuannya agar diketahui kelas mana yang paling mudah dan paling sulit diprediksi. Lalu composition metric menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah. Contoh sederhana aktual prediksi HHH, HHM artinya 2 prediksi benar, 1 prediksi salah. Semakin banyak angka pada diagonal utama, semakin baik model. Lalu membandingkan 2 model. Model yang dibandingkan adalah random forest dan logistic regression. Yang dibandingkan actuary regression, recall, F1 score, lockout. Model dengan nilai terbaik dipilih sebagai model utama. Pada tahap evaluasi model dilakukan pengujian menggunakan data testing yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kinerjanya model diuji menggunakan actuary regression, recall, F1 score, error
Oak, serta composition matrix. Hasil evaluasi menunjukkan model mana yang memiliki kemampuan prediksi terbaik terhadap performa akademik siswa. Oke, lanjut ke bagian 10, yaitu simpan model. Tujuannya untuk menyimpan model yang sudah selesai dilatih sehingga dapat digunakan kembali tanpa perlu melakukan pelatihan ulang. Prosesnya yang dilakukan membuat folder penyimpanan. Folder save models digunakan untuk menyimpan seluruh komponen model, lalu menyimpan random forest. Fungsinya menyimpan model random forest yang sudah dilatih, menyimpan logistik regression. Fungsinya menyimpan model logistik regression, menyimpan standar scalar. Fungsinya menyimpan proses standarisasi data. Karena saat ada data baru, data tersebut harus distandarisasi dengan cara yang sama seperti data training. Lalu, menyimpan PCA. Fungsinya menyimpan transformasi PCA sehingga data baru dapat direduksi ke komponen utama yang sama. Lalu, menyimpan label encoder. Fungsinya mengubah hasil prediksi angka kembali menjadi label sesuai hasil encoding. Menyimpan fitur terpilih. Fungsinya menyimpan data fitur yang digunakan model agar saat deployment tidak terjadi perbedaan urutan kolom. Mengapa model harus disimpan? Karena jika tidak disimpan harus melatih ulang model dari awal, memakan waktu komputasi. Hasil bisa berbeda. Dengan menyimpan model lebih cepat, lebih efisien saat digunakan untuk deployment. Pada tahap penyimpanan model, seluruh komponen yang terlibat dalam proses prediksi disimpan menggunakan library Joblib. Komponen tersebut meliputi model klasifikasi standar scalar, PCA, label encoder, dan fitur terpilih. Tujuannya agar model dapat digunakan kembali pada proses deployment tanpa perlu dilakukan pelatihan ulang sehingga lebih efisien dan konsisten. Kesimpulannya, untuk bagian 9 itu mengukur performa model menggunakan Equary, Precision, Rectal, F1 Score, AUK, dan Composition Metric. Membandingkan random forest dan logistic regression, memilih model dengan performa baik. Lalu untuk bagian 10 itu menyimpan model dan seluruh komponen, menggunakan Joblib, memudahkan deployment dan prediksi data baru di masa depan. Oke, di sini di sini mulai ya, di sini saya telah membuat 30 data dari pembelajaran yang sebelumnya. Di sini ada mulai dari data set. Ini menggunakan 30 data siswa dengan 5 variabel. Ada gender, race, Hans, filtered ratio, ini ada 5. Tujuannya adalah mengelompokkan performa akademik siswa ke dalam kategori CLAW. Lalu ada data cleaning. Sebelum analisis dilakukan pengecekan missing value menggunakan fungsi collect. Tujuannya memastikan tidak ada data kosong dan yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Lalu ada analisis deskriptif. Dilakukan perhitungan mean, median, modus, minian, maksimum, standar deviasi. Tujuannya untuk memahami karakteristik data sebelum diproses lebih lanjut. Lalu ada data encoding. Karena variabel gender dan kelas berbentuk teks, data diubah menjadi angka. Contoh laki-laki 1, perempuan 0, H2, M2, L1. Tujuannya agar data dapat diproses oleh algoritma machine learning. Lalu ada standarisasi data. Data dinormalisasikan menggunakan H-score standard deviation. Tujuannya menyamakan skala variabel sehingga tidak ada variabel yang lebih dominan karena memiliki data yang lebih besar. Lalu ada principal component analysis atau PCA. PCA digunakan untuk mereduksi dimensi data. Tujuannya mengurangi jumlah variabel,
menghilangkan informasi yang berulang, mempertahankan informasi penting dengan varian terbesar. Jadi, hasil PCA menghasilkan beberapa prinsipal komponen atau PC yang mewakili data asli. Dan selanjutnya klasifikasi machine learning. Data hasil PCA digunakan untuk membangun model klasifikasi. Model yang digunakan random forest logistic regression tujuannya memprediksi tingkat performa akademik. Lalu ada evaluasi data, kinerja metode diukur menggunakan accuracy, regression, recall, F1 score, composition metric. Tujuannya menggunakan sebagai baik model dalam melakukan prediksi. Jadi, kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel seperti reset, hands, speed, the red circles, engagements, view, discussion memiliki pengaruh besar terhadap performa akademik siswa. PCA berhasil menyederhanakan data tanpa menghilangkan informasi penting dan model klasifikasi dapat digunakan untuk memprediksi kategori performa siswa dengan baik. Jadi, secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa PCA efektif untuk mereduksi dimensi data, sedangkan algoritma klasifikasi mampu memprediksi performa akademik siswa berdasarkan aktivitas belajar mereka. Variabel aktivitas belajar menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap hasil akademik. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Delina Rahab, dan di sini saya akan menjelaskan bagian 11, yaitu pengujian dengan 15 data baru. Pada bagian 11, model yang sebelumnya telah disimpan dipanggil kembali menggunakan library joblib. Yang mana ya? Nah, di bagian ini, model yang sebelumnya telah disimpan dipanggil kembali menggunakan library joblib. Model yang digunakan terdiri dari standar scalar untuk standarisasi data, PCA untuk reduksi dimensi, dan random forest sebagai model klasifikasi. Dan di bagian yang ini, yang X underscore mu scalar itu, data baru kemudian diproses menggunakan scalar dan PCA yang sama seperti saat pelatihan model. Setelah itu dilakukan prediksi menggunakan random forest untuk menentukan kelas setiap siswa. Nah, di bagian yang ini, hasil prediksi dibandingkan dengan kelas sebenarnya untuk menghitung jumlah prediksi yang benar. Bila akurasi diperoleh dari jumlah prediksi benar dibagi total data kemudian dikalikan 100%. Nah, selanjutnya yang bagian 12 ini, bagian ini digunakan untuk menampilkan ringkasan hasil penelitian yang meliputi dataset yang digunakan, model terbaik yang diperoleh, serta hasil akurasi deployment. Selain menampilkan hasil evaluasi, bagian ini juga memberikan insight dari data yang telah dianalisa. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa partisipasi aktif siswa dan tingkat kehadiran memiliki pengaruh yang besar terhadap performa akademik. Selain itu, PCA mampu menyederhanakan data tanpa mengurangi informasi penting yang dibutuhkan model.
Nah, selanjutnya kita ke matematisnya. Ini saya memiliki 30 sampel data yang belum pernah digunakan saat proses pelatihan model. Pada tabel hasil pada ini kita terdapat pertama itu raised hands, visit, resource, announcement, views, discussion, actual class. Nah, pada tabel hasil prediksi dapat dilihat bahwa setiap data memiliki nilai aktual kelas, yaitu kelas sebenarnya, dan prediksi kelas, yaitu hasil prediksi dari model yaitu yang ini. Selain itu, terdapat kolom status yang menunjukkan apakah prediksi model benar atau salah dari 30 data yang diuji. Yang ini status dengan menggunakan rumus sama dengan if, dan diambil dari nilai aktual kelas dan prediksi kelas benar atau salahnya. Dan terdapat 29 data yang berhasil diprediksi dengan benar dan hanya satu data yang mengalami kesalahan prediksi. Berdasarkan hasil tersebut, dilakukan perhitungan akurasi menggunakan rumus jumlah prediksi benar dibagi total data kemudian dikalikan 100%. Ini hasil perhitungan menunjukkan nilai akurasi sebesar 96,67%. Nilai ini menunjukkan bahwa model mampu mengenali pola data siswa yang dengan sangat baik dan memberikan hasil prediksi yang cukup akurat pada data baru. Pada bagian 12 itu dilakukan ringkasan dari seluruh proses analisis yang telah dilakukan. Dataset yang digunakan adalah XAP Edu data yang berisi informasi mengenai performa akademik siswa sebelum dilakukan klasifikasi. Data tersebut terlebih dahulu diproses menggunakan metode VCA untuk mereduksi dimensi data sehingga informasi penting tetap dipertahankan namun jumlah variabel menjadi lebih sederhana. Berdasarkan hasil pengujian, model berhasil memperoleh tingkat akurasi sebesar 96,67%. Hal ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan mampu menghasilkan performa yang sangat baik dalam proses klasifikasi. Dari hasil analisis juga dapat dilihat bahwa faktor-faktor yang terkait dengan aktivitas belajar siswa, seperti partisipasi dalam pembelajaran, penggunaan sumber belajar, serta kehadiran siswa memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap performa akademik. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi PCA dan algoritma klasifikasi dapat digunakan untuk membantu memprediksi performa akademik siswa secara efektif serta memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Sekian penjelasan dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.